Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama rasanya kita tidak berjumpa. Kali ini kita berjumpa lagi pada video ziarah singkat yang disertai kisah dan karomah sang wali yang diziarahi. Ini adalah bagian ke-13 dari playlist ziarah. Dan kali ini kita akan berziarah ke makam Surgi Mufti yang terletak di Jalan Masjid Jami, Sungai Jingah, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Makam beliau masih satu arah dengan kubah Guru Zuhdi, Syekh Jamaluddin Al-Banyari, atau Datu Surgi. Mufti lahir pada tahun 1817 Masehi dan meninggal pada tahun 1929 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang mufti besar di Banjarmasin pada zaman Hindia Belanda, menggantikan Datu Amin Banua Anyar yang sebelumnya sudah kita upload video ziarah dan kisah beliau. Di usia remaja, beliau menimba ilmu dan bermukim di Makkah selama 40 tahun. Di antara ulama besar yang menjadi guru beliau saat belajar di Makkah adalah Syekh Athoillah. Semasa Syekh Jamaluddin berada di Makkah, beliau bertemu dengan paman beliau, yaitu Syekh Abdus Samad Marabahan, yang juga menuntut ilmu ke Tanah Suci. Seperti yang diceritakan oleh guru Banjar Indah, Syekh Abdus Samad hanya menuntut ilmu di Tanah Suci sekitar 6-8 tahun saja. Kemudian, guru-guru beliau menyuruh Syekh Abdus Samad untuk pulang dan mengajarkan ilmu yang didapat. Syekh Jamaluddin heran akan hal itu dan bertanya kepada paman beliau. Kata Syekh Jamaluddin, "Paman, kenapa sudah ingin pulang? Padahal baru 8 tahun belajar di Tanah Suci. Sedangkan saya di sini sudah puluhan tahun, namun masih belum merasa puas dengan apa yang didapat. Saya masih belum bosan untuk menuntut ilmu agama." Mendengar hal itu, Syekh Abdus Samad menjawab dengan tawadu, "Aku sebenarnya masih ingin menuntut ilmu, tapi guruku yang menyuruhku untuk pulang. Mungkin aku yang terlalu bodoh, sehingga guruku tidak sanggup lagi untuk mengajariku, karena tidak yakin dengan hal ini." Syekh Jamaluddin menanyakan langsung kepada guru beliau. Sang guru pun menjawab, "Abdus Samad itu ilmunya sudah tinggi, lebih dari cukup. Sudah saatnya pulang dan mengajar di kampung. Karena ilmu yang kami berikan kepada Abdus Samad itu tidak bertahap, sedikit demi sedikit, melainkan langsung ditumpahkan. Bahkan ketika aku bertawaju, Abdus Samad ini apabila dia bermusyahadah, ruhnya mampu untuk berkeliling alam semesta. Dia adalah seorang wali besar dan mendapatkan banyak ilmu dari Nabi Khidir." Mendengar penjelasan tersebut, maka Syekh Jamaluddin merasa takjub dengan paman beliau tersebut. Sebelum Syekh Abdus Samad pulang, Syekh Jamaluddin mengajak untuk bermuzakarah tentang berbagai macam ilmu agama sebagai kenang-kenangan untuk beliau. Setelah cukup lama membahas ilmu agama dalam berbagai bidang, mereka mengerjakan sholat berjamaah. Syekh Abdus Samad menjadi imam dan Syekh Jamaluddin beserta beberapa orang lain menjadi makmum. Ketika Syekh Abdus Samad selesai takbir, beliau hilang dari pandangan. Beberapa anak muda yang baru datang dan ingin ikut berjamaah, mereka tidak jadi ikut karena bingung melihat imamnya hilang. Ketika hendak salam, beliau kembali lagi muncul dan menyelesaikan sholat. Sebelum melanjutkan, jangan lupa follow akun TikTok Serwel Asma untuk update video ziarah dan kisah terbaru para wali dan datu. Setelah selesai, Syekh Jamaluddin menanyakan hal itu kepada sang paman. Dijawab oleh Syekh Abdus Samad, "Ketika aku takbir, Allah menarikku ke langit ke-7 untuk sholat di Baitul Makmur bersama para malaikat. Kemudian dikembalikan lagi ketika hendak salam. Maka mengertilah Syekh Jamaluddin akan ketinggian ilmu dan pangkat paman beliau. Di sisi Allah, sang paman pun pulang, dan Syekh Jamaluddin masih meneruskan menuntut ilmu di Tanah Suci. Syekh Jamaluddin bertekad tidak akan pulang dari Tanah Suci sebelum mendapatkan ilmu yang didapatkan oleh sang paman. Setelah sekian lama menuntut ilmu dari banyak ulama terkemuka dan terkenal di Tanah Suci, beliau pulang ke kampung halaman untuk meneruskan dakwah dari sang datu, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banyari. Sekembalinya ke Tanah Banjar, beliau dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari
dalam melawan Hindia Belanda atau fokus mendakwahkan Islam karena kondisi yang kurang memungkinkan pada saat itu. Beliau memutuskan untuk fokus mendakwahkan Islam, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengangkatnya menjadi mufti di Banjarmasin pada tahun ke-1898. Meski hidup dan tumbuh di lingkungan pemerintah Belanda, tapi kehidupan sehari-hari Syekh Jamaluddin tetap seperti ulama pada umumnya. Dalam berdakwah, dia sering mengadakan pengajian, yang mana jamaah datang ke rumah beliau. Biasanya, beliau menerima murid-muridnya di sebuah kubah berwarna hijau dan kuning yang kini menjadi makam beliau. Syekh Jamaluddin tidak hanya menguasai berbagai bidang agama, beliau juga menguasai berbagai ilmu duniawi, seperti ilmu pertanian, perkebunan, dan ilmu falak atau yang kita kenal sebagai ilmu astronomi. Beliau sering diminta untuk memutuskan awal dan akhir Ramadan. Beliau juga banyak diminta pendapat untuk menentukan kapan waktu yang bagus untuk bercocok tanam. Beliau tidak hanya terkenal dan dihormati di kalangan umat Islam, para petinggi Belanda juga segan kepada beliau. Beliau memiliki beberapa karomah yang sering disaksikan oleh para murid beliau, bahkan Belanda sekalipun. Pernah suatu hari, saat beliau menyampaikan ilmu agama, beliau berkata bahwa di setiap ada air pasti ada ikannya, sehingga pernyataan ini sampai ke telinga petinggi Belanda. Ketika petinggi Belanda itu bertemu Syekh Jamaluddin, dia ingin menguji kebenaran dari ucapan tersebut. Dia bertanya, apakah benar setiap ada air akan ada ikannya? Kalau begitu, buktikanlah, sambil menunjukkan satu buah kelapa. Syekh Jamaluddin menjawab benar, di mana ada air, di situ ada ikannya. Ketika dibelah, muncul ikan dari dalam buah kelapa. Hal ini membuat Belanda itu takjub dan membuat Syekh Jamaluddin mendapat gelar surgi mufti karena sikap konsisten dan ketekunan dalam beribadah dan menyucikan hati. Hal serupa juga terjadi kepada Syekh Abdurrahman Siddiq. Beliau berkata kepada para jamaah, beliau mengikuti perkataan Syekh Jamaluddin, dan Belanda pun juga menguji beliau untuk membuktikan kebenarannya. Beliau pun membelah kelapa dan keluar seekor ikan. Hanya saja, saat itu beliau menghormati Syekh Jamaluddin, sehingga ikan yang keluar dari kelapa adalah ikan sapat. Tidak ingin ikan yang lebih besar dari ikan yang keluar dari kelapa yang dibelah oleh Syekh Jamaluddin. Oleh sebab itulah, Syekh Abdurrahman Siddiq mendapat gelar Datu Sapat. Di antara karomah yang lain adalah, suatu hari, beliau melakukan perjalanan dari Sungai Jingah ke desa dalam pagar Martapura. Di perjalanan itu, salah satu warga melapor perhiasan emas mereka terjatuh dan hilang di sungai. Dengan merentangkan salah satu tangannya ke sungai, perhiasan yang tenggelam itu tiba-tiba ada di tangannya. Lebih mengherankan, dalam perjalanan dari Sungai Jingah ke desa dalam pagar, Syekh Jamaluddin menyusuri sungai Martapura dengan menggunakan perahu yang dalam keadaan bocor. Berhari-hari, Syekh Jamaluddin mengarungi sungai Martapura dengan perahu bocor. Namun, perahu tidak tenggelam. Setelah tiba di tujuan desa dalam pagar Martapura, barulah perahu tersebut tenggelam. Mufti Syekh Jamaluddin juga punya andil dalam membuka jalur dari desa dalam pagar menuju desa Kalampayan. Bahkan beliaulah yang membuat atang makam datuknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dan Haji Muhammad Thohir Banjarmasin mengusahakan membuat kandang besi untuk makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih terpasang hingga sekarang. Di dalam kandang besi tersebut terdapat beberapa atang dan pagar ulin yang dibuat dengan tulisan ukiran yang indah. Melihat hal yang demikian, para zuriat Datu Kalampayan sangat gembira dan mereka bermusyawarah untuk membangun kubah untuk Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Jamaluddin pun setuju dan mendapat respon baik dari para zuriat Datu Kalampayan yang berada di luar Martapura. Mereka banyak yang ingin membantu pelaksanaan tersebut. Di antaranya adalah Syekh Abdus Samad yang menyumbang 1000 biji bata. Di sini ada hal yang ingin ditekankan bahwa orang diangkat menjadi mufti oleh Belanda itu bukan berarti dia antek Belanda. Justru hal tersebut membuktikan kecerdasan dari ulama tersebut sehingga membuat Belanda kagum dan mengangkatnya menjadi mufti.
Jangan terpengaruh dengan kehebohan yang terjadi di pulau seberang sana yang mengatakan bahwa mufti yang diangkat oleh Belanda adalah antek Belanda. Aku rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita diberi kesempatan dan kesehatan agar bisa bertemu di video selanjutnya dan senantiasa mendapat limpahan dan curahan rahmat dari Allah berkat mencintai dan meneladani kisah para kekasihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.